Apa-apaan? Astagfirullahaladzim, Ibu! Ibu apa-apaan sih? Ngapain di sini? Kamu yang ngapain di sini? Ya Allah, Adel, laki-laki ini seumuran bapak kamu. Istighfar, nak. Ibu mohon kamu pulang sama Ibu. Ibu mohon kamu bertobat, nak. Ibu pulang sama Ibu. Ibu, lepasin! Taksi online-nya sudah dapat Bu Ustazah. Paling 5 menit lagi. Alhamdulillah lancar order taksi online-nya. Kalau saya ini sampai sekarang masih belum bisa. Masih suka bingung. Saya diajarin anak saya Bu Ustazah. Masya Allah. Anak yang soleh dan soleha itu harta yang tidak ternilai harganya. Dan nanti mereka yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Rezeki Bu Ustazah juga lebih bagus. Punya anak soleha seperti Adelia. Betul. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Ibu, ternyata Ibu masih di sini, kok belum berangkat? Ini ibu lagi nunggu taksi online mau ke kampung sebelah. Ya udah kalau gitu Ibu, aku pamit duluan ya. Aku telat meeting. Assalamualaikum. Ibu-ibu. Hati-hati ya, Nek. Hati-hati ya. Masya Allah. Bu Ustazah berhasil mendidik Adelia. Mudah-mudahan anak-anak saya seperti Adelia. Udah cantik, baik, taat sama agama lagi. Amin. Ya robbal alamin. Tuh, udah mau sampai Bu Ustazah. Ayo ibu-ibu. Yuk kita naik. Bu Ustazah di depan. Iya. Bisa di depan. Adelia. Penampilan kamu ini makin hari makin cetar aja. Beda sama seperti pertama kali kamu datang sini. Masih polos dan culun lagi. Oh iya dong bos, ini kan juga semua berkat sponsor dari Bos Eko. Karena disponsorin sama Bos Eko, aku jadi bisa glow up, terus bisa dapetin klien-klien kelas kakap. Investasi saya, bukan sponsor. Jadi ada keuntungan yang harus kamu kembalikan ke saya. Kalau itu Bos Eko tenang aja pokoknya, aku bakal bayar kok, tapi nyicil ya. Oke. Sip. Ya udah kalau gitu aku ke atas dulu ya bos. Hati-hati. Hai. Hai bos. Udah lama? Lama. Oh, aduh, gimana? Betah di sini? Ya Rezeki yang baik dan disukai oleh Allah ialah rezeki yang didapatkan dengan cara yang halal. Amin. Dan dipergunakan untuk hal yang baik sesuai dengan ajaran Allah. Gimana, kalian happy nggak? Happy dong. Wah, Adelia, kamu tuh bener-bener cantik malam ini. Masa sih? Iya dong. Makasih loh om. Iya. Kita nyanyi lagi yuk. Ayo dong, kamu dong. Ayo. 1, 2, 3. Go. Go. Itu dah, tuh. Kamu juga nyanyi dong, ayo. Siapa yang berani-berani ngomong kayak gini? Del, kamu kenapa? Enggak apa-apa om. Nyanyi lagi ya. Ayo. Stop, Pak. Stop. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Anak muda zaman sekarang kok main di tempat maksiat ya. Orang tuanya pada kemana coba? Serem banget punya anak zaman sekarang ya Bu ya. Iya. Hiburan malam semakin menjamur, semakin meresahkan. Dengan ajaran agama yang kuat, insya Allah anak-anak kita terlindungi ya ibu-ibu. Alhamdulillah. Amin. Amin. Adelia, kamu juga harus ikut check-in ya. Om ingin bersenang-senang. Adelia.
kamu pulang. Malu dia, bos. Malu lah. Ya Allah, kamu ini ngapain sih? Malu-maluin aja. Ayo pulang, ayo. Udah Nora, udah jalan. Ampun Delia. Lagi mana, Neng? Tega kamu ya, Del. Ibu percaya sama kamu. Kamu ini bukan saja mengkhianati ibu, tapi kamu mengkhianati iman kamu. Bagaimana mungkin ibu mengajarkan agama dan nasihat kepada jamaah ibu, sementara anak ibu sendiri berbuat maksiat? Ibu ini saja. Apa kamu tidak mikir apa akibatnya? Justru karena aku mikir, aku sadar, Bu. Emang ibu pikir dengan hasil dakwah ibu kita bisa kaya raya? Hah? Enggak, Bu. Yang ada kita bakal hidup miskin terus dan aku nggak mau itu. Astagfirullahaladzim. Ada! Ibu mau nampar? Sini nih, tampar. Biar semua orang tahu kalau ustazah di rumahnya kasarin anaknya. Di luar aja ngajarin kebaikan. Tapi apa? Hidup kita melarat terus, Bu. Kalau kamu nggak bisa diajar sama ibu, ibu akan kirim kamu ke pesantren, ke tempat paman kamu di Jawa. Enggak. Ibu nggak akan berani kayak gitu. Aku nggak mau lah. Hidup aku di sini dan aku nggak mau kemana-mana. Udah aku capek mau tidur. Minggir. Ibu maafin Adel, Bu. Bu, Adel bener-bener pengen berubah, Bu. Adel janji, Adel gak akan ngulangin kesalahan Adel lagi. Tapi tolong, Bu, jangan kirim Adel ke pesantren paman. Adel gak bisa jauh-jauh dari Bu. Adel tahu kok kalau Adel salah. Adel hilaf, Bu. Adel mohon kasih Adel satu kesempatan lagi, Bu. Adel janji Adel akan berubah. Adel nggak akan ngelakuin kesalahan itu lagi. Dan Ibu harus percaya sama aku. Aku tuh nggak ngapa-ngapain di sana, Bu. Aku cuma nemenin temen demi Allah, Bu, demi Allah. Adel, kamu jangan pernah bersumpah, apalagi bersumpah atas nama Allah. Kalau kamu nggak bersungguh-sungguh untuk berubah menjadi baik. Tapi aku beneran bersungguh-sungguh, Bu. Adel, Allah itu Maha Pemaaf. Ibu nggak ada hak untuk tidak memaafkan kamu. Kamu berubah menjadi lebih baik ya. Setidaknya kamu berubah untuk diri kamu sendiri. Kalau ibu udah nggak ada, siapa lagi yang akan memberitahu kamu? Kamu harus contoh Aini ya. Aini sekarang udah berubah menjadi baik dan bekerja di tempat yang baik. Ibu kemarin tanya sama Aini, siapa tahu di kantornya itu ada lowongan kerja, dan kata Aini mereka sedang membuka lowongan pekerjaan. Iya, Bu, Adel mau kerja di tempat Aini. Makasih ya, Bu, udah ngasih aku kesempatan lagi. Del? Ai, makasih banyak ya kamu udah ngebantu aku dan semoga aku bisa keterima di kantor kamu. Iya, pasti sampai kantor aku langsung kasih HRD ya. Tapi kalau aku boleh tahu, emangnya kenapa sama kerjaan kamu sebelumnya? Nggak apa-apa sih, tapi ya kamu tau lah gaji jadi ustazah di kampung kayak gini berapa sih?
Aku pengen cari kerjaan yang bisa ngebantu ibu aku aja. Oh, ya udah kalau gitu. Kalau aku boleh tahu, dulu kamu kerja sebagai apa, Del? Apa ya, susah sih ngejelasinnya, Ay. Kayak, pokoknya aku kerja di koperasi gitu sih. Ya udah kalau gitu aku pamit duluan ya. Aku buru-buru banget. Makasih banyak loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, semoga yang tadi aku lihat salah. Aku harus berusaha bantu Adelia diterima di kantor aku, biar dia nggak salah jalan. Selamat ya Del, kamu keterima bekerja di sini. Semua peraturan kerja, aturan target, seperti yang sudah saya jelaskan. Kalau misalkan kamu nanti ada pertanyaan, kamu langsung nanya ke Aini sebagai supervisor kamu. Aini, selama masa percobaan, Adelia akan menjadi tanggung jawab kamu ya. Ya, siap Pak. Baik. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, itu saya pergi dulu ya. Ya. Ay, makasih banyak ya kamu udah ngebantuin aku. Dan aku minta tolong bantu-bantu ya, ajarin biar cepet ngejar target. Iya, kamu harus semangat karena kita pasti bisa. Bagus. Kalau ibu sampai curiga lagi, Aini bisa nih gue jadiin alasan. Prospek lokasi ini sangat bagus, Pak, karena memang lokasinya sangat strategis, ya kan? Jadi untuk dijadikan tempat usaha itu pokoknya menjanjikan banget. Dan selain itu, sebentar lagi di situ tuh bakal dibangun jalan tol. Nah, itu tuh investasinya bagus banget, Pak. Pokoknya Bapak makin cepat deal, makin baik. Maaf saya potong, saya mau permisi dulu ke toilet ya Pak. Nanti detailnya dilanjutkan lagi sama Adelia. Ya, silakan. Ya, saya permisi dulu. Ya. Terus selain itu, Pak, kalau misalnya Bapak cepet-cepet di lokasi ini nih, nanti aku traktir deh, aku ajak karaoke, gimana? Boleh. Kamu alasan sakit ya? Gak taunya kerja di tempat lain. Kamu mau kabur dari saya? Hutang bekas bikin kamu glow up aja belum lunas, tahu nggak? Bukan gitu. Bentar aku jelasin ya. Pak, saya permisi sebentar ya. Bapak tenang dulu ya. Aku tuh di sini supaya aku bisa balik lagi kerja sama Pak Eko. Kalau misalnya nggak kayak gini, aku tuh masih dikurung sama ibu di rumah. Tapi Bapak tenang aja. Tadi lihat kan, ada calon pembeli properti. Malam ini aku mau ngajak ke tempatnya Pak Eko. Oke. Malam ini kamu datang. Awas aja, ya. Yaudah, kostum lu ganti sekarang. Karena klien udah nyariin lo. Jangan sampai nanti turn off gara-gara lihat kostum lu. Siap, aman. Saya tinggal ya. Adelia, kamu ngapain di sini? Itu kasihan loh, klien ditinggal sendirian. Iya, tadi soalnya ibu nelpon, jadi aku harus angkat dulu, keluar nggak enak kalau diangkat di depan klien. Oh, ya udah. Kalau gitu aku masuk ya. Pandri, yakin Pandri nggak mau close deal propertinya sekarang? Kalau misalnya Pandri close deal nih, aku bisa kok nge-entertain lebih. Deal, saya akan ambil properti tadi. Coba kamu dari awal kasih saya servis kayak begini. Saya pasti nggak akan mikir. Alhamdulillah, kenyang. Terima kasih banyak Ibu masakannya. Ini semuanya bener-bener enak banget. Wah,
cocok banget nih kalau buka di rumah makan ibu nanti. Amin. Ibu itu kalau dipuji sama anaknya langsung gembira banget. Alhamdulillah. Aini suka, orang-orang pada suka sama masakan ibu. Insya Allah kita segera buka ya nak. Amin. Bu udah, nggak apa-apa biar nanti ini aja. Jadi kira-kira kapan nih ibu mau buka kedai rumah makan Ibu Nurul? Ibu sih pengen secepatnya sayang. Tapi kan uangnya belum terkumpul semua. Nanti kalau udah terkumpul, ibu cepet-cepet cari tukang biar bisa ngebuatin macem-macem, dan dekat sini juga harganya nggak mahal nak. Iya, doain Aini ya Bu. Semoga banyak klien yang deal sama propertinya Aini. Jadi semakin banyak uangnya terkumpul, semakin cepat juga ibu buka rumah makan. Amin, ibu doain ya sayang. Gimana kerjaan Aini hari ini, lancar nggak? Alhamdulillah kerjaan Aini lancar Bu. Tadi Adel juga sempat bantuin Aini. Tapi kenapa? Enggak apa-apa Bu. Aku harus cari tahu yang sebenarnya terjadi. Dan aku harus memastikan Adel nggak melakukan hal buruk. Dari mana kamu? Dari kantor, Bu. Kan habis pulang kerja. Aku habis lembur, Bu. Kalau ibu nggak percaya, coba tanya ini. Alhamdulillah. Kamu harus ingat ya, kamu sebagai muslim, kamu harus ingat kewajiban kamu. Jaga sholat kamu, jaga hijab kamu. Ya udah, aku masuk duluan ya Bu, aku capek. Aku mau istirahat dulu. Yang ini ya. Doni. Pagi ibu-ibu, pagi Mas Dani. Pagi Adelia. Dani, lu konsisten ngapa jadi lelaki? Lu udah ngarep cintanya Aini, udah satu aja. Melihat cewek melongo gitu, tuh gue sumpel terong juga lu. Enak aja, mana ada saya ngeliat-liatin. Ini tuh gak ada duanya. Sembarangan kalau ngomong ya. Bu Nurul di sini. Saya tadinya mau ke rumah nyari ibu. Iya Najidan, ini ibu udah mau selesai kok. Sebentar lagi ya. Ya wes lah Bu, kalau calon mantunya Jidan ya Jidan aja lah. Jangan pelerak-pelerak sana sini. Udah jelas itu, Mas Jidan. Mas Zidan tuh waktu itu dikenalin sama Aini ya? Masih inget aku nggak? Adelia. Ini teh cina yang dibilang anak ustazah teh ya. Tapi kalau lihat cowok rada kasep dikitnya langsung hayang nemplok si Gana. Udah berapa hari gue lihat dia pulang malam mulu. Kemana tuh? Ibu astagfirullahaladzim istighfar. Aku tuh pulang malam tuh kerja loh Bu di kantor. Ibu jangan fitnah kayak gitu. Kalau nggak percaya ibu tanya aja sama Aini. Ya nggak Bu Nurul? Benar, ibu-ibu jangan suka suuzon. Aduh, ini kok sembarangan kalau ngomong. Ya udah, Mas Zidan aku berangkat kerja dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi kapan-kapan. Bu Nurul aku pamit ya. Ya, hati-hati ya. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ustazah. Ya Allah, Ustazah. Duduk di sini dulu aja, Bu. Makasih ya Aini. Iya.
Ustazah nggak apa-apa? Enggak. Gimana kalau Aini anterin pulang, Bu? Nggak usah. Ini kan mau kerja. Nanti malah kesiangan. Enggak kok, Bu. Nggak apa-apa. Nggak usah. Ini boleh Ibu bertanya? Ada apa, Bu? Bagaimana Adelia kerjanya? Alhamdulillah lancar, Bu. Adelia cukup cepat dalam belajar. Ada apa, Ustazah? Ada yang lagi dipikirin? Enggak apa-apa. Makasih ya ini. Terima kasih banyak Pak atas kepercayaannya kepada kantor kami. Nanti segera surat-surat Bapak akan kami urus. Gampang itu. Semua kabari saja lewat Adelia. Oke, sudah bisa saya tinggal ya. Saya masih ada pekerjaan lain. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Bersih. Ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Hati-hati Pak. Selamat ya Del. Kamu baru gabung di kantor ini, tapi udah berhasil ngejual properti. Ya udah kalau gitu saya lanjut pergi dulu ya. Bagus, pertahanin ya. Adel, selamat ya. Kamu hebat, udah berhasil ngejual properti. Makasih ya. Ya udah, saya lanjut kerja dulu ya. Dulu aku susah banget sampai akhirnya bisa dapetin klien pertama. Sedangkan Adelia baru sebentar udah bisa narik klien aku. Astagfirullah. Maafin ini ya Allah. Aku gak boleh iri sama Adel. Rezeki semua hamba sudah Engkau atur sedemikian rupa ya Allah. Del? Nanti pulangnya bareng yuk. Aduh, makasih banyak banget nih, Ai. Tapi aku nggak bisa hari ini, soalnya aku udah janji. Janji? Sama siapa? Kenapa sih kamu posesif banget gitu? Next time aja ya, pulang bareng ya. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Kayaknya aku mesti ikutin Adel pas pulang. Aku harus cari tahu tentang apa yang pernah aku lihat soal Adelia. Santi! Santi, itu mobil kamu? Ih, bagus banget. Sekarang udah punya mobil loh. Tapi bukannya kamu masih ada utang ya sama Bos Eko? Adel. Kamu tuh polos banget deh. Kalau jadi LC, ya jangan polos gini dong. Kamu pikir dengan mengandalkan nemenin tamu di sini, kayak kamu, ya sampai kapan juga nggak akan kaya-kaya. Nih, gue kasih tahu. Kalau mau cepet tajir melintir, jangan pernah nolak kalau diajak pulang bareng sama pelanggan. Masih ingat Om Surya? Yang dia ngajak check-in terus kamu tolak. Dia itu kaya raya, Adel. Kaya banget. Tinggal ikutin aja semua maunya. Tutup mata sebentar. Yang penting kan cuan. Tuh lihat. Itu mobil, dia yang beli. Bye. Padahal ya kalau misalnya gue mau gitu diajak pulang sama Om Surya, mungkin tuh mobil udah punya gue kali. Jangan pernah ikutin bisikan setan. Jangan sampai kelewat batas dan bikin kamu akan menyesal suatu hari nanti. Lagian kalau mau ceramah ini jangan di tempat hiburan. Loh, itu kok kayak Adelia ya? Adelia! Lah, malah masuk ke situ toh.
Masa salah sih saya? Perasaan bener itu Adelia deh. Mataku belum rabun toh. Ini, sejak Adelia join sama kita, banyak klien-klien baru yang hubungin kita. Katanya mereka dapat kontak dari Adelia. Terus angka penjualan juga semakin naik. Padahal Adelia itu baru bergabung loh sama kita. Alhamdulillah ya Pak. Tapi kamu jangan sampai tersaingi sama dia ini. Ya soalnya kalau sampai angka penjualan kamu lebih rendah dibanding dia, takutnya kontrak kamu tidak bisa diperpanjang. Karena kalau dibandingin, performa kamu dan juga Adelia itu masih jauh. Soalnya kamu butuh waktu lama untuk ngejual properti. Sedangkan Adelia hanya dalam waktu hitungan hari, bahkan cepat dia bisa ngejual rumah. Pertahanin performa kamu ya. Ya Allah, sabar Aini, sabar. Kamu gak boleh iri. Yang terpenting usaha dulu. Pasti bisa. Jadi begitu ya ibu-ibu, kita sebagai orang tua harus mendidik anak-anak kita sesuai fitrahnya. Mereka itu adalah pahala yang tak terputus buat kita. Bahkan sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anak juga bisa menjadi ujian buat kita di saat kita gagal mendidiknya. Boleh tanya dong Bu. Jadi gini Bu, ada keluarga, dia tuh paham sama agama. Bahkan dia sering kasih tausiah buat warga. Tapi anaknya sendiri kagak bener. Itu bagaimana ya Ustazah? Kita sebagai manusia, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Dan kita sebagai manusia yang beragama, kita wajib untuk memberikan pelajaran yang lebih baik, membimbingnya, mendidiknya, bukan menghakiminya. Allah aja Maha Pemaaf untuk kita yang penuh dosa. Apalagi kita hanya manusia. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah ya Bu Ustazah. Amin. Bu, besok kalau ada pengajian ajak Yayan lagi ya. Insya Allah biar kalian kedepannya bisa menjaga lisan ya. Halo warga-warga Kamsi semuanya. Bercahaya sekali habis pulang ngaji ya. Iyalah, emang kamu. Put, Yen, tadi kamu lihat Adelia nggak nemenin Bu Ustazah ngaji? Enggak. Tuh Ayah, emang nate kunaon kamu teh nanyain si Adel? Adel kan ikut Aini kerja di kantornya. Udah bersuai kamu Yen. Tadi aku habis pulang belanja ngelihat Adelia masuk ke tempat karaoke. Nah maaf ya Bu Nurul, Aini udah nggak kerja di tempat begituan kan? Berarti Adelia nggak sama Aini toh Yen?
Astagfirullahaladzim, Bu Tuti ini kalau bicara harus dijaga. Aini itu nggak kerja di tempat seperti itu lagi. Bu Nurul, lihat tuh Bu. Ini nih, gara-gara dia nggak ikut ngaji sama kita nih. Dia jago sekarang Bu. Jago fitness dia Bu. Fitnah meureun Yen. Hah, udah ganti? Jago fitnah. Bu Tuti, apa benar Bu Tuti lihat Adelia masuk ke tempat karaoke? Lah aku sih nggak lihat dari depan Bu. Aku lihatnya dari belakang. Tapi badan, baju sama hijabnya plek ketiplek kalau itu Adelia. Mataku kan nggak rabun toh Bu. Bu Tuti, jangan suka mengambil kesimpulan. Nanti jadinya fitnah. Kan belum tentu itu Adelia. Makanya ikut pengajian. Mana tahu kan Adelia lagi mau nyamar gitu, apalagi nyobain topeng baru kali. Nah, bisa jadi gitu. Kalau aku aja kalian nggak percaya toh. Udah ibu-ibu yang cakep. Astagfirullahaladzim. Ini kan kita habis pengajian nih, ya. Masa udah buat dosa lagi sih? Kasihan tuh malaikat, udah nyatet amal baik, sekarang harus buka lembaran dosa lagi. Astagfirullahaladzim. Maafin ya Allah. Makanya Bu Tuti, tolong dijaga lisannya. Seorang ibu pasti memiliki firasat apa yang akan terjadi pada anaknya. Kalau belum yakin, alangkah baiknya mencari tahu dulu kebenarannya. Pertolongan Allah itu nyata bagi mereka yang membutuhkan. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Maria. Benci aku. Kalian gak percaya sama aku. Gara-gara kamu. Makanya ikutan ngaji sama kita. Kamu teh ngayap wae. Astagfirullahaladzim. Ibu kenapa sih nggak percaya sama aku? Aku udah bilang berkali-kali loh Bu kalau aku lembur. Kalau ibu nggak percaya, coba tanya sama Aini. Atau perlu mau nanya sama satpam biar aku malu sama satu kantor. Bukan begitu. Tapi ada warga yang lihat kamu ke tempat karaoke. Jujur aja sama ibu. Jadi ibu lebih pilih percaya sama warga, sama tetangga daripada sama anak ibu sendiri. Ibu ini apa sih? Aku tuh udah berubah semuanya demi ibu loh. Aku udah ikutin kemauan ibu. Tapi ibu masih gak percaya. Duh, aku capek, aku gak bisa kayak gini terus. Nah, Bu Camer, ini belanjaannya. Makasih banyak ya Nek Dani. Sama-sama. Waalaikumsalam sayang. Ini mau berangkat kerja bareng sama Adil, tapi lagi nungguin. Iya. Ya udah ibu masak dulu ya. Ya udah. Iya, Bu. Seger-seger banget Dan. Oh iya dong, segar-segar. Kayak yang jualan. Ya kan? Nah, ini kamu jalannya hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Itu helm talinya diklik, ya. Biar aman. Oke. Dani. Iya, bentar. Dani. Jadi bentar ya, ini. Iya. Apa sih? Ya Allah, ganggu aja. Nih cita-cita gue pengen masak sayur asem nih. Siapin. Bener nih, yaudah. Ini udah sepaket. Assalamualaikum Aini. Waalaikumsalam. Hai Del. Dani. Loh, kenapa Tayan? Kagak jadi gue nyayur asem. Gue ngeliat mukanya demek. Hilang nafsu gue buat masak. Loh, siapa Tayan? Oh, Adelia. Kemarin aku lihat kamu masuk tempat karaoke ya. Ngaku aja. Katanya anak ustazah, tapi kok banyak tempat gituan toh. Ele, kanyahoannya sok siang aku. Bu, jangan gara-gara salah lihat jadi fitnah ya. Aku udah gak pernah ke tempat kayak gituan lagi.
Loh, mata aku belum rabun toh. Aku lihat itu kamu, nggak salah lagi aku panggil-panggil kamu mah nggak nengok. Ibu jangan jebarin fitnah ya. Aku udah bener nggak pernah kesana lagi. Nggak usah bocah ya. Cukup ya ibu-ibu. Udah. Berantem aja. Udah nggak usah digubris. Mending sekarang kita berangkat kerja. Pasti kalian udah nungguin, takutnya ntar telat lagi. Yuk. Udah. Aku yakin ada yang disembunyikan Adelia. Aku harus cari tahu. Oh iya, Del, aku mau ngambil sesuatu dulu, kamu duluan aja ya. Oh, oke, yaudah. Ya, baik. Halo. Ya, yaudah, aku kesana sekarang ya. Adel mau ketemu sama siapa? Penampilan Adel sama dengan vision yang aku lihat. Aku harus ngingetin Adel. Ay, kamu tenang dulu. Ini sama sekali nggak seperti yang kamu pikirin. Aku tuh kesini cuma untuk bayar utang aku ke bos aku. Bayar hutang? Tapi apa perlu sampai kamu pakai baju seperti itu? Atau jangan-jangan kamu cuman kedok kerja di tempat aku? Dan ternyata kamu sebenarnya masih kerja di sini kan? Ini demi Tuhan, kamu harus percaya sama aku. Astagfirullahaladzim, Adelia, jangan pernah kamu berbohong membawa nama Tuhan. Kamu tuh munafik ya? Emang kamu gak pernah di posisi aku? Hah? Dan harusnya kamu yang paling ngerti posisi aku sekarang ini kayak gimana. Del, dulu aku nunggu menyesal dulu. Aku gak mau kamu seperti aku yang dulu. Berhenti sebelum semuanya terlambat. Udah, stop. Kamu udah gak usah nasihatin aku. Aku tuh suka di dunia ini. Dan udah susah juga untuk aku keluar dari hidup gemerlap malam ini. Dan yang penting, aku gak harus ngikutin peraturan ibuku yang bikin pala aku pusing. Astagfirullahaladzim, Adelia, kamu istighfar. Del. Ya Allah. Kamu dong nyanyi sayang? Aku gak bisa nyanyi, udah Om aja. Aku kan bagian nemeninnya aja. Oke. Minum dulu kali Om. Oh, boleh. Capek nyanyi mulu, gak aus apa? By the way, Om Surya, aku minta maaf banget ya. Kemarin aku nolak. Soalnya aku tuh lagi banyak banget pikiran, aku tuh lagi banyak utang. Makanya aku nolak ajakannya Om. Aduh sayang, gak apa-apa kok. Seharusnya kamu tuh ngomong sama Om. Kalau kamu butuh sesuatu, ngomong aja sama Om. Pasti Om kasih Om beresin semuanya. Beneran Om kayak gitu? Ya udah kalau gitu aku minta mobil gimana? Kayak Santi. Mobil? Mobil mah kecil. Pokoknya kalau kamu minta apa aja, Om kasih. Beneran gak sih? Tapi ingat, kamu harus tenangin Om. Kenapa? Kamu gak percaya sama omongan Om? Enggak Om, aku percaya. Cuman aku tuh soalnya ini baru pertama kali banget Om kayak gini. Jadi aku tuh agak deg-degan. Tapi kalau misalnya sama Om Surya sih aku nggak nolak. Waduh, yes, kalau begitu hari ini hari beruntung hantu dong. Tenang aja nih, Om janji kamu nggak bakalan menyesal dengan Om. Oke siap, yaudah minum lagi Om. Boleh siap. Kamu tuh munafik ya? Emang kamu gak pernah di posisi aku? Hah?
Dan harusnya kamu yang paling ngerti posisi aku sekarang ini kayak gimana. Apa yang harus aku lakuin ya? Apa tadi aku salah? Udah marahin Adelia seperti tadi. Aini, kamu harus tetap yakin dengan apa yang kamu lakukan benar. Zidan? Ya ampun, apa aku kebanyakan pikiran ya? Sampai-sampai ngerasa kayak denger suara Zidan, padahal orangnya nggak ada. Kalau gitu aku ke toilet dulu ya. Oke. Cari mana kau? Setelah ini gue yakin gue nggak akan kalah sama Santi. Aku nggak mau kamu seperti aku yang dulu. Berhenti sebelum semuanya terlambat. Tapi ada satu orang yang harus gue kasih pelajaran nih. Gue harus ngelakuin sesuatu supaya dia berhenti ngerecokin hidup gue. Aini, Adel? Aini, kamu harus tolong aku Aini. Aku dikejar sama Om gitu terus aku takut banget. Please, aku butuh kamu datang ke sini juga sekarang ya. Ya Allah, Del. Aku kesana sekarang. Tunggu sebentar ya. Oke, cepet ya beneran ya Ay. Aku takut banget. Dasar bodoh, gampang banget lagi dijebak. Sekarang kita lihat aja nih, lo masih bisa ngerecokin urusan gue apa enggak, Aini? Halo, Om. Ya, Om sabar ya. Om siap-siap dulu karena sebentar lagi temen aku bakal datang. Oh, aman. Pokoknya nanti Om tinggal transfer ke rekening aku. Udah punya kan? Oke. Adelia? Del? Oh, jadi ini yang direkomendasiin sama Adelia. Cantik juga ya. Bapak mau ngapain deket-deket? Denger ya. Saya sudah bayar kamu. Jadi saya berhak macam-macam. Macam-macam. Lepasin! Jangan macem-macem! Lepasin saya! Denger ya. Saya itu sudah bayar kamu mahal. Lewat Adelia. Jadi kamu jangan lawan. Kamu sekarang puasin saya malam ini. Ayo. Jangan pernah sentuh dia lagi ya. Kamu gak apa-apa? Kamu... Aman sekarang. Ayo, kita keluar. Ayo ini. Ih, si Dan muncul mulu dari mana sih? Pakai bantuin Aini segala lagi. Jadi gagal deh rencana gue. Iya bener, Aini tuh. Bener itu Aini. Iya bener sama ini pisan. Maaf ya Bu Nurul. Yeyen mah bukan maksudnya mau mengada-ada, bukan. Tapi kan emang
Pas kita lihat emang dia pisan Bu mukanya. Elu Yen, eta mah atuh udah jelas Aini. Udah gitu teh ya, video itu teh udah tersebar di grup WA Wakam sini. Gedes tenan loh. Udah dibela-belain sama ibunya. Malah kerja begituan lagi toh Yen. Gak nyangka yo. Yang sabar atunya. Kita semua teh sama kok. Kita teh nggak nyangka kalau Aini ternyata masih sama kayak dulu. Ya udah deh. Kita pamit ya Bu. Sabar. Udah yuk ah. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu, kenapa? Ibu kenapa? Kok ibu nangis, ada apa Bu? Aini, kamu harus jujur sama ibu. Kamu bohongin ibu kan? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Kamu kembali ke dunia malam kan? Kamu harus jujur sama ibu. Kok ibu gitu ngomongnya? Kenapa, ada apa Bu? Kamu lihat sendiri. Ibu benar-benar gak nyangka ini. Ibu benar-benar gak nyangka. Ibu pikir kamu udah berubah, Nak. Ibu pikir ibu bisa membawa anak ibu untuk Papa. Ternyata kamu... Enggak, ini salah paham Ibu. Ini semua nggak bener. Aini udah nggak pernah pergi ke tempat kayak gini lagi Bu. Ibu dengerin dulu penjelasan Aini, tolong. Enggak Bu, ini semua salah paham. Kecewa sama kamu, Aini. Aini, mohon tolong dengerin dulu penjelasan Aini, nggak seperti ini. Enggak, Ibu dengerin dulu sebentar. Aini udah nggak pernah kesana. Aini udah berusaha menjadi orang lebih baik. Aini udah nggak pernah ke situ Bu. Ibu dengerin dulu penjelasan Aini nggak? Maafin ibu, Aini. Ibu benar-benar kecewa. Dengerin dulu. Ibu bisa nggak dengerin Aini, tolong. Saya berani jadi saksinya, Bu. Kalau apa yang Aini katakan barusan itu tidak bohong, Bu. Aini pergi ke sana karena Aini dijebak, Bu. Saya ada di sana. Maafin ibu ya sayang. Ibu udah salah sangka sama Aini. Ibu benar-benar takut. Kalau Aini kembali seperti dulu. Maafin ibu, Nak. Aini juga minta maaf. Udah buat ibu khawatir.
Mantep juga nih Om Surya. Nggak pakai lama, langsung ngasih aku mobil. Mobil baru, coy. Adia, ini mobil siapa ini? Ya mobil aku lah, Bu. Ngapain mobil orang aku bawa pulang? Cepet banget kamu dapat mobil. Kamu dapat uang dari mana? Bu, aku tuh beli mobil ini pakai kerja keras aku ya. Aku tuh berhasil ngejual beberapa properti mewah sekaligus. Ya terus nggak boleh gitu. Aku beli mobil dengan uang hasil jeripaya aku sendiri. Ini itu kan kerjanya lebih duluan dari kamu. Tapi dia nggak tahu, mungkin emang Aini nggak jago kali jualannya. Ibu nih gimana sih? Ibu kalau ceramah aja bisa bilang harus husnuzon, husnuzon. Tapi sama anak sendiri ibu suuzon. Ya Allah, lindungilah anakku, bahkan saat aku tidak lagi bisa menjaganya. Mobil siapa ya? Mobil Adelia. Bener pisan eta teh Yen, itu teh mobil baru. Tapi kumaha carana atuh si Adelia teh bisa dapetin mobil? Kan dia teh baru kerja. Kok bisa? Ya bisa lah orang pakai A. Kalau pakai U ya bisu. Gitunya. Bu, ini teh anget teh. Iya sayang, makasih. Taruh meja aja ya nak. Sini Pak, ini aja. Bentar ya Bu. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustazah Maryam, Bu. Ustazah. Ada apa Ustazah? Ibu harus tanya langsung sama kamu masalah Adelia. Ibu mendengar gosip para warga yang sangat meresahkan. Terus tiba-tiba hari ini Adelia membawa mobil baru ke rumah. Apa benar kalau Adelia itu mendapatkan bonus besar dari kantornya sampai dia bisa bawa mobil baru? Kok kamu bengong? Ada apa sayang? Ini bicara jujur aja, walaupun bicara jujur itu menyakitkan. Ibu sudah siap mendengarnya. Memang benar Adelia berhasil menjual salah satu properti Bu. Tapi bonusnya nggak sampai sebesar itu bisa membeli mobil. Dengan gosip yang beredar sekarang, itu juga benar kalau Adelia masih sering datang ke tempat karaoke. Ya Allah, Bu, Ustazah, duduk dulu ya, Ustazah. Sabar. Ustazah. Kenapa kamu melakukan ini sama ibu? Ya, sabar ya. Nanti kita dan Aini akan coba untuk bicara dengan Adel. Kita akan coba menyadarkan Adel supaya Adel bisa kembali ke jalan yang benar. Sabar ya sayang. Aini akan berusaha membantu. Kenapa kamu bohong sama ibu? Istighfar. Adel! Astagfirullahaladzim. Om, Tunggu di mobil ya, nanti aku nyusul. Oke. Ibu apaan sih? Ngapain ibu di sini? Astagfirullahaladzim, Adelia. Ini kamu pakai baju ya astagfirullah, ya Allah. Ampuni anak hamba ya.
Adel, kamu kan udah janji sama ibu kalau kamu tuh nggak bakalan datang lagi ke tempat ini. Dan kamu janji sama ibu kalau kamu akan berubah menjadi orang yang baik. Anak ibu nggak kayak begini, Mbak. Halah, emang ibu tahu apa yang aku mau? Hah? Bu, aku tuh capek banget hidup sederhana. Aku udah nggak mau lagi. Yang terpenting hidup aku itu sekarang cuma duit, duit, dan duit. Ya Allah, Adel, ibu mohon. Ibu mohon kamu jangan pergi, nak. Ibu. Bu, cukup ya. Seumur hidup aku tuh cuma dengerin larangan sama perintah ibu. Aku udah muak. Ibu mohon, kamu jangan pergi, nak. Ibu mohon. Ibu tuh ngapain nangis-nangis kayak gini? Hah? Ngapain nangis? Malu punya anak kayak aku? Iya, malu. Ya kalau misalnya ibu malu, ya udah, gak usah anggap aku anak. Selesai kan? Ah, udah. Ibu mohon. Ibu, Adel, ibu mohon kamu jangan pergi, nak. Adel, ibu mohon. Adel, 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 Bang Ojek, saya minta tolong ikutin mobil itu ya. Ayo cepat. Baik, Bu. Pakai helm. Cepat, ayo. Helmnya, Bu. Ayo cepat. Ayo cepat, Pak. Ayo cepat, nanti ketinggalan. Iya, Bu, ya, Bu. Ayo. Iya. Pak, ikutin terus, Pak. Ya, Bu, ya, Bu. Itu semakin jauh. Ayo cepat. Ya, Bu, ya, sabar, Bu, Ayo, ya. susul. Ya, ya. Udah ketinggalan kita ini. Ya Allah. Stop. Di mana sih? Gimana, Bu? Itu tuh. Ayo susul. Ayo cepat. Ya, Bu, ya, Bu. Iya. Stop, Pak. Stop. Iya. Ini, Pak. Makasih, Bu. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan nih? Ibu apa-apaan sih? Ngapain di sini? Kamu yang ngapain di sini? Ya Allah, Adel. Laki-laki ini seumuran bapak kamu. Istighfar, nak. Ibu kecewa sama kamu. Ibu kecewa. Ayo kita pergi dari sini aja yuk. Ada ibu julid yang repotin. Adel, ibu mohon kamu pulang sama ibu. Ibu mohon kamu bertobat, nak. Ibu pulang sama ibu. Ibu lepasin. Ibu tuh udah berapa kali sih aku bilang aku gak mau ikut ibu pulang. Nih. Anggap aja ini ongkos ngebesarin aku. Mulai dari sekarang aku udah gak mau tahu menau tentang ibu. Dan jangan ganggu hidup aku lagi. Ayo. Ibu mohon, ibu mohon. Ya Allah, segala takdir ada di genggamanmu. Mungkin dokter sudah memvonis hidupku tak akan lama lagi. Berikanlah aku waktu, ya Allah. Aku mohon. Bu Maryam. Ibu nggak apa-apa. Ada pergi. Mari Bu, saya bantu.
Azim, Jidan, Ustazah Maryam, kamu tuh gimana sih? Ustazah tuh lagi sakit, kenapa nggak langsung dibawa periksa? Aini, kamu jangan marah-marah seperti itu. Mungkin Bu Maryam nggak terlalu parah, makanya Najidan bawa dia pulang. Seharusnya kamu bersyukur. Najidan secepatnya membawa Bu Maryam pulang, sayang. Nurul, ternyata Adelia masih belum berubah. Bu Maryam yang sabar ya. Insya Allah, Allah Maha membolak-balikan hati. Mudah-mudahan Adelia segera dapat hidayah ya, Bu. Ustazah kira-kira tahu nggak Adelia pergi kemana? Yang saya ingat, mereka mau pergi ke hotel. Ustazah tenang ya. Aini akan cari Adelia. Ya, Ibu, Aini pergi dulu ya. Hati-hati ya sayang. Saya temenin Aini. Iya, Najidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya takut. Saya nggak punya waktu lagi untuk membimbing Adelia, Bu. Astagfirullahaladzim. Bu Maryam jangan bicara yang aneh-aneh. Kan Bu Maryam sendiri yang selalu bilang, kita harus berprasangka baik. Kita harus percaya bahwa pasti ada jalan yang terbaik dari Allah ya, Bu. Badan lu mungil banget. Mending gede pisan atunya, geser atau saeutik mah ah. Aduh. Ulu. Jatuh. Lihat tuh. Ulu. Adelia, astagfirullahaladzim. Allah nu agung. Nanaonan eta maneh make baju tuh para rantes gitu. Eta kelek ka mana-mana. Iya teh kampung, lain diskotik. Cik atuh nu pantes kamu teh pakai baju. Heeh. Lah kampung ini tambah rusak kalau banyak orang yang model begini ya. Aduh, ngapain sih? Lu bertiga lagi. Udah gak usah ngurusin hidup gue. Dibere tahu teh kamu. Adelia, aku cari kamu kemana-mana, ternyata kamu di sini. Kamu pakai baju seperti ini, kamu nggak malu? Ini di sini ada warga kampung. Kenapa gue harus malu? Emang kenapa pakai baju kayak gini? Hah? Lagi lo ngapain sih ngurusin hidup gue? Udah urusin hidup masing-masing aja. Terus gini-gini, gue duitnya lebih banyak daripada lo semua. Lo songong banget, sombong banget, baru begitu aja. Ya Allah, cukup. Ya Allah. Awas lu ya, Del. Lihat aja. Tunggu pembalasan kita. Tunggu pembalasan ajab dari Allah. Sebentar lagi bakal turun. Bakalan lebih pedih daripada air mata. Udah yuk pergi aja. Udah yuk lah. Bobo. Ayo. Ntar dulu. Bye. Adelia. Adel, tunggu dulu. Adel, bisa-bisa kamu keluyuran kayak gini. Dan kamu juga ngejebak aku sama om-om hidung belang, itu maksudnya apa? Ya itu juga gara-gara lo ikut campur sama urusan gue. Coba lo usah ikut campur, nggak bakal juga gue isengin kayak gitu. Udah mendingan lo sekarang nggak usah nyuruh-nyuruh gue pulang, gue nggak mau pulang. Astagfirullahaladzim, istighfar Del, istighfar. Kamu tuh harus tobat sebelum kamu kena azab dari Tuhan. Aku nggak percaya sama azab. Itu tuh kata-kata ibu aku. Astagfirullahaladzim. Adel. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Del. Aduh.
Ibu-ibu, hari ini cukup sekian ya kajiannya. Alhamdulillah. Bu Maryam, bawa anak ibu pergi dari kampung ini sekarang. Betul? Betul. Kita tidak mau terkena imbasnya. Kalau anak ibu terkena azab. Kok bisa sih Bu Maria masih punya muka? Kasih ceramah ke orang-orang aja bisa. Giliran ngedidik anak sendiri gagal. Ya, betul itu. Bener gak? Bener-bener. Bapak-bapak, ibu-ibu sabar. Jangan terpancing emosi. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Alhamdulillah anak saya sudah bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Yang hanya bisa kita lakukan adalah bersabar. Insya Allah pasti ada jalannya. Apalagi sih ini, Bu? Sekarang kamu pakai ini. Gak mau. Tahu nggak, Bu? Kerudung ini nih, ini kerudung yang mengekang hidup aku. Sekarang kamu ikut aku. Gak mau, ikut kemana? Ibu akan kirim kamu ke pamanmu di pesantren. Biar kamu mikir. Enak aja. Astagfirullahaladzim. Bu, aku gak akan pernah mau ke pesantren ya. Astagfirullahaladzim. Adel. Lepasin! Kenapa sih ibu tuh masih mau ngatur-ngatur hidup aku? Aku tuh udah bisa nyari duit sendiri ya sekarang. Aku udah punya uang yang banyak. Aku udah gak butuh ibu lagi. Adel. Astagfirullahaladzim. Wajah kamu kenapa, Adel? Astagfirullahaladzim, Nak. Ibu mohon kamu sadar, kamu insaf. Sebelum Allah menegur kamu, Nak. Ibu mohon. Cukup, Bu. Astagfirullahaladzim, Adel. Enak gak kena batunya? Ngerasain kan? Makanya mulai sekarang ibu gak usah ngatur-ngatur hidup aku lagi. Ya halo Om. Oh bisa dong. Ya udah kalau gitu Om tunggu situ ya. Aku langsung ke sana. Bu, aku peringatin ya sekali lagi ya. Jangan ngurusin hidup aku. Ibu mohon, Nak. Kamu jangan pergi. Ibu mohon kamu bertobat. Insaf. Bu, bukannya selama ini ibu tuh malu ya punya anak kayak aku? Ya kan? Ya udah kalau gitu, mulai sekarang ibu udah gak usah jadi ibu aku lagi. Dan aku juga udah gak usah jadi anak ibu lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni anak hamba ya Allah. Mohon. Assalamualaikum, Aini. Waalaikumsalam, Ustazah. Din, kamu duluan aja ya. Ustazah, ada apa? Adel hari ini masuk kantor nggak ya? Soalnya dari semalam ibu nggak ada kabar dari dia. Hari ini Aini belum melihat Adel dari pagi, Ustazah. Ya Allah, harus cari kemana lagi? Sementara Adel tuh nggak bisa ibu hubungi. Ibu pikir
Dengan ibu datang ke kantornya, ibu bisa bujuk dia untuk pulang. Kayaknya Aini tahu Adel ada di mana. Oh, bener-bener ya? Emang dasar wanita licik? Om Surya, Om kan tadi udah janji mau pergi sama aku. Kok malah jalan sama Santi? Santi itu tadi ngirim foto wajah kamu yang berantakan. Mana mungkin udah mengajak kamu jalan? Bener-bener dasar wanita. Pulang. Anak Adel yang ngatain gue. Ngaca dong Adel, ha? Siapa juga cowok yang mau jalan sama lo dengan kepala yang hancur kayak gitu. Ih, gue juga yo. Heh, muka gue hancur kayak gini masih cakepan gue daripada lo. Udah. Apa sih? Jelek. Oh, bener-bener ya? Apa, ha? Sudah. Astagfirullahaladzim. Adel! Ya Allah. Ibu kenapa sih nasib aku jadi kayak gini? Bu, aku lebih baik mati daripada harus buta kayak gini. Bu, aku gak mau. Adel, jadikan ini pelajaran buat kamu ya. Kadang kita memang perlu jatuh untuk bisa jalan lagi. Gak mau. Del, ibu tinggal dulu ya. Ibu mau nebus obat dulu, ya. Tunggu ibu di sini. Aku gak bisa kayak gini. Aku harus cari bos Eko untuk minta pekerjaan aku kembali. Ini gimana sih jalannya? Hati-hati Mbak kalau jalan. Ya lo yang hati-hati lah, gak tahu apa gue buta. Gimana sih jalannya? Nak, gak apa-apa nak. Gak apa-apa. Mau kemana nak? Mau ke Sakura Karaoke, ibu tahu nggak di mana? Oh, dari sini 400 meter belok kiri nak. Oh. Mau diantar nak? Udah, nggak usah bu. Makasih ya. Hati-hati ya nak. Del, ibu udah ambil Del? Adel? Del? Astagfirullahaladzim. Adel? Del? Adelia, ngapain lagi kamu kesini? Pak Eko, Pak Eko, saya mohon Pak, tolong Pak kasih saya kerjaan, saya udah gak bisa kerja lagi Pak. Adelia, sadar diri dong kamu. Hah? Kamu itu gak sadar kalau kamu sekarang itu buta. Mana ada orang yang ngasih kerjaan sama orang buta seperti kamu? Hah? Pak, aku mohon, aku bisa kerja apa aja, aku janji Pak, aku bakal kerja yang keras Pak di sini, tolong Pak. Udah gak bisa. Tolong bawa dia pulang ya. Baik Pak. Bos, tolong. Jangan. Tolong, jangan. Pak Eko, tolong. Tolong. Bos Eko, aku udah gak tahu harus kerja apa lagi. Adelia.
Astagfirullahaladzim, nak. Ayo kita pulang, nak. Enggak, Ibu, aku gak mau. Aku masih mau kerja di sini. Aku udah gak tahu kerja apa lagi, Bu. Kamu pulang, nak. Kamu gak usah mikirin pekerjaan lagi. Ayo kita pulang, nak. Gak mau, Ibu. Kenapa sih nasib aku harus kayak gini? Ayo kita pulang, nak. Kamu gak usah mikirin kerjaan lagi. Kamu pulang sama ibu. Ibu akan menemani kamu sampai kamu taubat. Ayo pulang, nak. Ayo pulang sama ibu, sayang. Ayo. Ayo, nak. Ayo. Assalamualaikum. Bu Maria mau kemana? Mau ke warung. Bagaimana kondisinya Adelia, Bu? Kemarin Adelia udah pergi ke dokter, tapi dokter bilang matanya udah infeksi. Terus apa Adelia nggak bisa melihat lagi, Bu? Sebenarnya Adelia bisa dioperasi dan pihak rumah sakit sedang mencari donor mata. Tapi saya ini lagi bingung karena saya nggak punya uang. Bu Mariam yang sabar ya. Insya Allah nanti kita coba carikan bantuan. Siapa tahu ada yang mau membantu masalah donor mata ini. Sabar ya, Bu. Iya, Bu. Aini juga pasti akan membantu supaya Adelia bisa melihat lagi. Terima kasih Bu Nurul, terima kasih Aini. Ih, sabar. Ibu, pelan-pelan. Ibu ini kan udah pelan-pelan. Ibu, masa nyopot gitu aja nggak bisa pelan-pelan sih? Sakit tau. Ibu kan udah pelan-pelan. Kenapa sih mana aku masih belum bisa ngeliat? Sabar. Ibu, sakit. Kamu harus sabar. Benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Assalamualaikum, Bu. Salam. Ya. Najidan. Ibu minta tolong Adelia. Ya, Ibu tenang. Sekarang kita bawa Adelia ke rumah sakit biar bisa dirawat, Bu. Saya kesini kebetulan mau memberitahu bahwa dari yayasan saya menyiapkan dana untuk biaya pengobatan Adelia di rumah sakit. Ya udah, kalau gitu Ibu Saza, kita ke rumah sakit sekarang. Ayo. Sebentar Najidan. Mata secara perlahan-lahan.
Ibu aku mana? Saya permisi dulu ya. Makasih dok. Terima kasih. Adel, ternyata selama ini ibu kamu menyimpan rahasia dari kamu. Kalau selama ini ibu kamu punya sakit parah dan dia rela untuk mendonorkan matanya untuk kamu. Ibu kamu meminta untuk menyampaikan ini setelah kamu pulih. Karena Ibu Maryam tahu kamu akan menolak menerima donor matanya. Ibu kamu udah meninggal, sayang. Ya Allah, Ibu, aku janji aku gak akan menyanyiakan mata ini, Ibu. Terima kasih banyak ya Bu Nurul dan kamu juga Aini. Makasih banget kalian berdua selama ini gak pernah gagal untuk nasehatin aku, untuk ngingetin aku. Aku minta maaf banget kalau selama ini tuh aku udah ngerepotin kalian berdua. Adel, kita udah maafin kamu kok. Sekarang ibu kamu sudah bahagia di atas melihat kamu sekarang, nak. Insya Allah sama-sama kita doakan ya. Mudah-mudahan ibu kamu mendapat tempat yang layak di sisinya. Amin. Sekali lagi makasih banyak ya. Dan sekali lagi aku minta maaf banget. Gak apa-apa kok, Del. Aku juga udah maafin kamu. Yang terpenting sekarang kamu mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Ya udah kalau gitu aku pamit ya. Duluan. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.